Ada undangan, Pak. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Kalau Oh iya, ya. Iya, dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Kunci ke Kampung Bayam, gimana sih? Pak Anies tadi mengklaim katanya di beliau sebelum mengakhiri jabatannya sudah menyerahkan kunci kepada warga Kampung Bayam. Tanya aja, kita punya Jakpro. Tanggapannya Pak, kalau sumber daya emisi tidak ada. signifikan Nggak ada ya Pak, berarti nggak ada. Saya nggak tahu, kan saya nggak jabat. Yang tahu yang bersangkutan. Pak, kawasan Warga korban gusuran pembangunan Jakarta International Stadium tidak kunjung pindah ke Rusun Nagrak. Padahal, rusun itu sudah disiapkan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajarannya supaya warga Kampung Bayam bisa mendapatkan hunian yang layak. PLT, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, mengatakan Rusun Nagrak yang disiapkan pihaknya lebih layak huni dibandingkan tempat tinggal mereka sekarang di tenda-tenda dekat JIS. Pemerintah sudah menyiapkan rusun di Nagrak dan mohon warga juga bisa menerima rusun tersebut. Jadi gini, saya kan harus mendengar aspirasi masyarakat. Saya juga harus menghargai Jakpro yang perseroan selaku pemilik bangunan. Menjalankan perseroan itu ada kaidah-kaidah aturan, harus menjaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik. Maka saya memberikan beberapa alternatif. Bisa di tempat di Nagrak, bisa di Pasar Rumput, dan kami akan bangun kembali atau tanah pasir yang sudah ada, kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sana. Sebagai informasi, warga Kampung Bayam masih enggan pindah ke Rusun Nagrak lantaran masih menagih janji Pemprov DKI Jakarta untuk bisa tinggal di Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang awalnya diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam yang terkena imbas pembangunan JIS. Namun, PT Jakarta Propertindo selaku pengelola KSB belum bisa melakukan serah terima kunci kepada warga lantaran masih terganjal masalah legalitas lahan yang diklaim masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga. Lantaran belum bisa menempati KSB, akhirnya Heru Budi beserta jajarannya berinisiatif memindahkan warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak. tak akan pernah berhenti. Air mata kami bukan air mata untuk meratap kesedihan, namun air mata kami adalah meratap untuk kebahagiaan, di mana keadilan ini peringatan untuk seluruh pejabat dan penguasa bahwasannya kaum papa ini adalah kuasa untuk negara, bukan pejabat atau kuasa. Melainkan kami yang butuh perhatian di pundak pemerintah dan para pejabat itu ditanggung rakyatnya. Seharusnya di sini kita peringati bahwasannya hari ini bukan untuk kebebasan kaum papa, namun ini adalah kebebasan untuk kaum pejabat dan penguasa. Atur saya, semoga kalian semua menikmati apa yang menjadi penindasan untuk kami. Pemprov DKI Jakarta sangat berharap warga bisa menerima Rusun Nagrak. Ini Rusun Nagrak benar-benar rusun yang layak, fasilitas di sana juga sangat lengkap. Oleh karena itu, Pemprov berharap warga Kampung Bayam bersedia pindah ke Rusun Nagrak. Apalagi Rusun Nagrak sudah siap huni dan warga Kampung Bayam bisa langsung menempatinya. Banyak warga umum antri, ini warga yang sudah difasilitasi dengan baik harusnya menerima. Ah, tuntas. Terima kasih kesabarannya. Ya sehat Pak ya. Amin. Semoga sehat. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Barakallah. Ya. Makasih. Saya terima kasih banyak, makasih udah terlaksana rusun hunian kita yang
begitu megah gitu. Iya Bu, bagus ini. Sangat Depan bangga. depan stadion lagi. Iya, internasional lagi, Stadium Pak. Internasional. Untuk diketahui, Kampung Bayam dibangun kembali oleh Pemprov DKI Jakarta yang menjadi pemukiman warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana proyek JIS melakukan groundbreaking pembangunan penataan Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara. Jakpro telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan RAP bersama warga sekitar yang terdampak pembangunan JIS sejak Mei sampai Agustus 2019. RAP ini bertujuan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap dapat hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan. Hal itu merupakan babak baru untuk peletakan batu pertama pencanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan memang ada urutannya. Ketika proses tersebut bagi yang menjalani akan terasa lama, tapi sesudah nanti terbangun akan menjadi sebuah tempat menorehkan sejarah panjang di masa depan. Ada undangan, Mbak. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Kalau Oh iya, iya. Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada, dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Pada saat itu tadi pukul 10 ya, kurang lebih pukul 10 pagi kita seperti biasa ibu-ibu, anak-anak sedang melakukan aktivitas hari-hari. Kayak aku lagi masak, nyuapin anak kayak gitu ya kan. Terus tiba-tiba ada suara toa. Ada suara toa dari bawah. Mereka itu kayak menyuarakan gimana ya? Kepada warga Kampung Bayam diharap segera mengosongkan Kampung Susun Bayam saat ini juga. Aku bilang ke teman-teman, ini suara apa kok kayak suara toa? Turun dong kita ke bawah. Enggak, kita cek dulu ke balkon. Kita cek ke balkon, kemudian pas kami lihat itu kayak sekitar 300 orang. 300 orang, ya udah kami panggil semua warga seadanya, kita turun ke bawah ya kan. Bapak, ini ada apa? Kami bilang ya kan ya. Terus dia bilang, Ibu, Bapak, saya kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk mengosongkan rusun ini. Ya kira-kira aja Pak, kami bilang ya kan. Nggak bisa, kata dia kan. Pokoknya itu apanya ya, ketetapannya, kata dia gitu. Ya nggak bisa gitulah Pak, kami punya SK, saya nggak mau tahu, dia bilang. Nah yaudah, dari situ kita dibenturkan sama security. Yang bawa toa itu orang Jakpro, dia bergeser ke belakang ya kan. Kita dibenturkan sama security. Ada satu security yang kayak arogan ke Bang Oman ya kan, kita otomatis kepancing emosi kan. Gimana kita nggak depresi, gimana kita nggak kacau ya kan pikiran kita. Digeruduk tiba-tiba 400 polisi, bahkan sampai 500 kayaknya tadi, makin nambah ya kan. Nah udah gitu anak-anak ya kan, anak-anak udah pada nangis tuh tadi. Tiba-tiba si Jakpro itu kayak ambil alih komando ya kan. Mereka ambil alih komando kayak ayo kita rangsak gitu ya kan. Kita cuma berapa orang sih Mbak? 30 orang juga nggak nyampe kali, tadi dibantu anak-anak, dirangsek kami ya kan, masuk sama security yang gede-gede itu badannya.